Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah merintis umatnya dari lembah Kinaan menuju puncak kebahagiaan. Baik, jadi di video kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu fungsi, tujuan dan fungsi model pengajaran remedial. Menurut Singh, pengajaran remedial yang diselenggarakan dengan berbagai cara memiliki peran yang berpotensi penting. Tujuan asli dari pengajaran remedial adalah untuk memperbaiki retardasi pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah anak-anak yang gagal dalam pendidikan tetapi normal dalam kemampuan. Dalam pendidikan remedi, orang biasanya diberikan penilaian untuk menentukan tingkat kompetensi mereka. Secara khusus, pengajaran perbaikan bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai potensi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan. Tujuan pembelajaran dan pengajaran perbaikan remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya dalam mengenal kelemahannya dalam mempelajari suatu bidang studi. Yang kedua, agar peserta didik dapat memperbaiki atau mengubah cara belajarnya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, agar peserta didik dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Yang keempat, agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Dan yang kelima, agar peserta didik dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya. Adapun usaha untuk mencapai ketuntasan belajar peserta didik adalah dengan cara yaitu yang pertama, membantu peserta didik yang mengalami kesusahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyediakan waktu yang cukup kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, membatasi ruang lingkup yang bahan yang harus dipelajari siswa dengan tingkat kesukaran tertentu. Fungsi pengajaran remedial antara lain. Yang pertama, fungsi korektif. Dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran mengajar dimulai, guru membuat perencanaan pembelajaran agar memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan demikian, guru dapat mengetahui perbedaan individual siswa dan kesulitan belajar siswa tersebut. Kemudian apabila sebuah organisasi lembaga terjadi masalah kritis dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut. Selain itu juga fungsi humas, yaitu yang pertama, menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama, fungsi melekat pada manajemen organisasi. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya yang merupakan khayalan sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi,
dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang diwakili atau sebaliknya. Yang keempat, melayani keinginan publik dan memberikan sumbangan saran kepada pemimpin organisasi demi tujuan dan manfaat bersama. Yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dan pengatur arus informasi, publikasi, serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, fungsi pemahaman, yaitu memungkinkan guru, siswa, dan pihak lain memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi siswa. Kepribadian siswa sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Oleh karena itu, guru atau pihak lain dapat memahami kepribadian pada diri siswa atau perbedaan pada masing-masing siswa. Ketiga, fungsi penyesuaian, yaitu pengajaran remedial yang dilakukan dapat berbentuk adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siswa dapat belajar sesuai kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil lebih baik dan lebih besar. Yang keempat, fungsi pengayaan, yaitu dapat memperkaya proses belajar mengajar. Pengayaan dapat melalui atau terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran remedial sehingga hasil yang diperoleh lebih baik, lebih dalam, atau dengan singkat prestasi belajarnya lebih kaya. Semakin banyak hasil belajar yang diperoleh dan semakin dalam ilmu yang didapat, maka prestasi belajarnya pun semakin meningkat. Yang kelima, fungsi terapeutik, yaitu secara ataupun tidak pengajaran perbaikan dapat memperbaiki dan menyembuhkan kondisi kepribadian yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang pencapaian prestasi belajar dan pencapaian prestasi yang lebih baik. Menurut Malawi dan Karyawati, pelaksanaan pembelajaran remedial disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemberian bimbingan secara individual, yang kedua, pemberian bimbingan secara kelompok, yang ketiga, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, pemanfaatan tutor sebaya.